Kepe itu saudara baunya nggak enak. Tapi dia bangga dengan baunya, selalu disebar itu baunya. Ini loh, orang kalau sudah nggak tahu diri. Kelasnya kepe ini. Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir Assegaf dari Pasuruan. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Memperingati seorang yang soleh, turunan orang yang soleh, terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dapat barakah beliau yang soleh dan mengikuti Nabi secara benar, akhirnya menjadi hamba pilihan Allah. Dan memang Rasulullah adalah pintu satu-satunya untuk bisa sampai kepada Allah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu adalah pintu hadirat Allah, dan semua yang tidak lewat kepada Nabi tidak boleh, tidak diperkenankan masuk. Orang-orang Yahudi mengaku pengikut ajaran Allah, tapi tidak melalui Muhammad Rasulullah. Orang-orang Nasara mengaku bahwa pengikut ajaran Tuhan, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak melalui Rasulullah, maka ditolak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian mengaku cinta kepada Allah harus melalui Rasulullah, baru Allah akan membalas cinta dan mengampuni dosa. Setelah Nabi tiada, maka Nabi mewariskan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad. Para ashab Rasulullah, para ahli bait Rasulullah, terus generasi ini berkesinambungan sampai pada masanya, yaitu Sayyid Ali Akbar bin Sulaiman Basyaibani. Karena itu siapa yang mengikuti beliau, insya Allah mengikuti Nabi dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmati Allah, kalau kita sudah diperdengarkan sejarahnya orang yang soleh, tidak ada gairah untuk mengikuti mereka, berarti kita nggak jadi orang soleh. Berarti kita nggak jadi orang yang soleh. Kenapa? Semua itu pasti akan cocok dengan yang sejenis. At-tahab fillah. Katakan itu Nabi SAW menyatakan al-arwahu junudun mujannadah. Di alam arwah, sebelum alam asbah, sebelum alam jasad ini, mereka sudah dikelompok-kelompokkan. Yang sudah dalam kelompoknya dalam arwah, dia akan menjadi saling mencintai di atas dunia, walaupun tidak sezaman. Yang tidak dalam kelompoknya di alam arwah, dia akan saling membenci, walaupun sezaman. Pertanyaannya, kenapa Anda cinta sama Rasulullah, padahal Anda nggak pernah melihat? Kenapa Anda cinta kepada aulia Allah, padahal Anda kadang-kadang nggak pernah bertemu, ziarah aja nggak ke kuburannya? Karena Anda pernah bergabung di alam arwah dulu. Abu Jahal zamannya Nabi benci sama Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi benci kepada Nabi, kafir terhadap Nabi. Ketemu dengan Nabi tapi benci. Kenapa? Dulu di alam arwah tidak dalam kelompoknya, sehingga bertentangan di atas dunia. Bagi yang sudah pernah kumpul di alam arwah, saling cinta di dunia, pertahankan sampai mati.
nanti ada di mahsyar dikumpulkan bersama. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Amin Allahumma. Gimana cara memperkuat cinta? Cara memperkuat cinta bukan dengan slogan, tapi dengan ittiba, dengan mengikuti. Dengan mengikuti. Mengikuti itu enggak harus persis, semampunya. Bukan berarti mampu kemudian ditinggalkan, keliru. Semampunya artinya maksimalkan untuk bisa mengikuti persis kalau bisa. 100%. Enggak mampu, semampu kamu. Bukan berarti mampu ditinggalkan itu berarti semampunya, enggak, keliru. Ketika kamu sudah memaksimalkan untuk ittiba, mengikuti ajaran, mengikuti jejak, mengikuti akhlak, maka sekalipun tidak persis amalnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dikatrol dengan al-aslut thayyib, dengan turunan yang baik tadi itu, anak cucunya dan pengikutnya. Nilainya akan sama, masuk dalam kelompoknya. Punya duit 50.000, mirip buah, ada buah mangga, ada buah durian, apel, dipajang di meja makan, pantas walaupun nggak ada rasanya, walaupun nggak bisa dimakan. Lah ini mungkin ya sebagian di sini mirip aja. Bukanlah pemuda yang hebat itu yang pandai menceritakan keberhasilan orang tua, tapi pemuda yang hebat itu kalau menyatakan akulah penerus orang tuaku, nih ilmunya, nih akhlaknya, nih istiqomahnya, nih kewaliannya, nih martabahnya, begitu. Jangan pernah berubah, inti yang rugi, inti yang jatuh. Jangan pernah berubah. Idza lam takun nafsu syarifi ka aslihi, famadha tughni rifa'ul manasibi. Kalau turunan orang yang baik tidak seperti datuknya, terus apa perlunya ente dipanggil Sayyid, Agus, dipanggil Mas dan lainnya? Apa itu? Nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Ente kira bisa dibanggakan kalau Sayyid atau Habib mabuk, Mas atau Gus main judi, berzina, tambah jatuh ente? Nggak ada manfaatnya itu. Menjadi turunan orang soleh, jadilah seperti datuk-datuk yang soleh. Khairu khalaf li khairi salaf. Turunan yang baik daripada kakek moyang yang baik, itu yang hebat, saudara. Jeruk manis tapi rasa kecut, ya apa? Pohon jeruk manis tapi menguasakan membuahkan buah-buah jeruk kecut. Ya. Ditegur, Pak, nggak ada, percuma sudah. Kamu kalau punya datuk-datuk yang baik, datuk-datuk yang alim, kamu bodoh, kamu tidak baik, berarti kamu sudah negor pohon yang rindang daripada datuk kamu, tangkai-tangkai yang indah dari datuk kamu. Antas sebab, kamu menjadi sebab utamanya. Nah, karena itu kemuliaan itu sesuai dengan hadis Nabi ada 3 macam. Kemuliaan itu ada tiga macam. Ketika Rasulullah SAW tanya, man akramun nas, siapa ya Rasulullah manusia yang termulia? Nabi menyatakan atqahum, yang paling takwa. Laisa an hada nas'aluk ya Rasulullah. Bukan ini yang kami tanyakan. Kemuliaan dan takwa pertama. Yusuf kata Nabi, bin Nabiyillah bin Khalilillah,
Oh, tanya manusia yang paling bagus. Ya lihat turunannya dong. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bin Nabilah bin Yakub bin Nabilah bin Ishak bin Khalilullah bin Ibrahim. Nasab. Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah. Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Pertama, karamah, syaraf karena takwa, kedua karena nasab. Yang ketiga Nabi menjawab, tas'aluni an ma'adinil Arab. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Oh, kelompok Arab yang kamu tanya, yang dalam jahiliyah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang yang disegani, akan menjadi orang yang mulia juga zaman Islam asal mereka punya ilmu. Berarti syaraful ilm, kemuliaan ilmu. Saudara, kemuliaan takwa, semua orang bisa dengan takwa kepada Allah. Kelimaan ilmu, asal kamu belajar benar akan mendapatkan. Tapi kemuliaan nasab tidak karena ikhtiari, tapi karena wahbi. Itu adalah karena langsung pemberian Allah. Tapi bagi menjadi orang turunan yang baik bukan berarti untuk membanggakan diri atau meremehkan orang lain. Tuntut diri kamu untuk menyempurnakan kesempurnaan nasab yang baik. Sempurnakan dengan takwa Allah dan ilm, maka akan menjadi benar-benar murni mulia nantinya. Itulah yang dimiliki oleh salafus soleh. Itulah yang dimiliki oleh Sayyid Ali Akbar bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban. Kembali kepada Al-Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Mereka nggak cukup menjadi turunan orang yang baik, belajar, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, bagus, diangkat derajatnya. Ente tuh cukup mengandalkan sholatnya abah, ilmunya orang tua. Emangnya kalau bapak makan anak ikut kenyang? Nggak bisa begitu. Harus ada usaha ya ikhwani, harus ada usaha ya ikhwani. Karena itu acara haul ini adalah jangan dijadikan acara untuk bangga-banggaan terhadap salaf. Tapi jadikan untuk tuntutan kepada kamu untuk mengikuti thariqahnya salaf. Istiqamahnya salaf, akhlaknya salaf. Begitu yang waras, saudara. Begitu yang waras, saudara. Mengadakan haul nggak sholat, mengadakan haul tetap maksiat, ini yang nggak benar. Ini namanya nggak waras, saudara. Kemudian ya ikhwani, untuk meningkatkan kualitas, maka jangan pernah ada menjadi gonaah, menjadi merasa cukup iktifa daripada yang diraih. Anak alhamdulillah sudah qiyamul lail, alhamdulillah anak istiqomah baca Quran, alhamdulillah. Jangan. Kapan kamu memandang diri kamu dan amal kamu dengan isti'dham, dengan kamu itu menganggap hebat, berarti kamu kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena kamu jadi orang yang mu'jib, orang yang ujub. Tahu ujub? Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit ujub, merasa hebat, itu akan menghapus kebaikan sebagaimana api menghapus kayu. Pernah beli lemari dari Jati yang bagus, mahal apa enggak mahal? Mahal. Ukir-ukiran yang bagus, mahal apa enggak mahal? Tapi kalau dibakar hangus, ada mau beli? Enggak
nggak ada harganya. Kenapa? Karena sudah hangus, saudara, terbakar dengan api. Penyakit bangga diri, penyakit merasa hebat. Inti mau ahli sholat, inti mau ahli haji, inti mau ahli umroh, inti punya murid ribuan, semuanya hangus di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Sebagaimana kayu yang berharga tadi itu menjadi tidak bernilai kalau sudah dibakar oleh api. Penyakit ini nggak semua orang bisa selamat, saudara, kecuali betul-betul orang yang sadar, saudara. Jangan karena kostum merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Ini pakaian bisa dipakai oleh siapapun. Inti jangan sebagai anak kecil. Kalau sudah beli kostum Superman jadi Superman gitu. Kalau inti sudah pakai begini berarti inti jadi orang alim, jadi orang yang soleh. Nggak ada. Karena itu pelajari ilmu yang benar, baca Kutubul Gom, baca kitabnya Abdul Haddad, baca kitabnya Imam Ghazali supaya tahu diri, diri. Jangan ente minta diagung-agungkan aja tapi nggak benar. Hah? Tahu hewan kepik nggak? Hah? Kepik itu, saudara, baunya nggak enak. Tapi dia bangga dengan baunya, selalu disebar itu baunya. Ini loh, orang kalau sudah nggak tahu diri, kelasnya kepik ini. Ini yang tertawa berarti sudah merasa kepik ini. Masya Allah. Tahu tinggi nggak? Wih, namanya tinggi, tapi dia ada di bawah, saudara, nggak berharga. Namanya tinggi. Karena itu jangan pernah percaya dengan pujian orang. Inti kenal diri inti yang sebenarnya. Masya Allah, al-allamah, inti kenal nggak diri inti? Al-imam, kenal nggak dari inti? Kalau enggak, kepik inti, tinggi inti. Masya Allah, orang-orang dulu itu kenal sama dirinya, nggak pernah merasa dirinya hebat. Betul Nabi Muhammad, Nabi itu nggak pernah merasa dirinya hebat walaupun dirinya adalah pemimpin dunia akhirat. Adam, wa man dunahu tahta riba'i yaumil qiyamah wala fakhr. Adam dan semua turunannya itu di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Tapi aku nggak pernah sombong kok. Aku nggak pernah sombong, kata Rasulullah. Begitu hebat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin seluruh manusia, tapi aku nggak mau sombong. Aku nggak mau sombong. Inti jadi imam musola yang nggak ngaku imam ini. Ngaku hebat, jangan dong. Tahu diri. Tahu diri. Nah, hal ini ngajak kita tahu diri. Yang di holi gimana ibadahnya? Ibadah kamu gimana? Yang di holi gimana akhlaknya? Akhlak kamu gimana? Yang di holi dakwahnya gimana? Dakwah kamu gimana? Ini adalah buta, saudara. Dikasih kaca tapi tidak mau koreksi diri. Karena itu hadirin sekalian rahmati Allah, penting untuk tahu tujuan daripada hol. Hol ini wasail. Tapi kita harus penting kepada magasid. Ini wasilah aja. Jangan inti hadir hol tapi tidak ngikuti akhlak. Inti sama dengan wudhu tapi nggak sholat. Inti sama dengan sahur tapi nggak puasa. Ana melaksanakan sunnah Habib sahur tapi nggak puasa. Ana wudhu Habib tapi nggak sholat. Sama inti gitu. Inti hadiri hol tapi nggak ngikuti akhlak yang diholin. Paham ya? Nah, perlunya sahur itu disunahkan bagi orang yang mau
puasa. Perlunya sholat, perlunya wudhu itu supaya sah sholat. Perlunya diadakan haul supaya kita bisa mengikuti akhlaknya orang yang soleh. Bukan intinya hadir haul walaupun nggak ngikuti. Ini nggak benar begitu. Ini nggak benar. Mudah-mudahan insya Allah sadar. Amin. Sudah makan apa belum? Nah, karena itu nggak perlu panjang-panjang. Sebelum diberhentikan, saya berhenti dengan sendirinya. Apa bedanya manusia dengan kelinci? Apa bedanya manusia dengan kelinci? Wah, jelas beda, binatang sama ya, tapi ada perbedaan yang nyata. Kalau manusia itu tubuhnya gede, kupingnya kecil. Kalau kelinci itu tubuhnya kecil, kupingnya panjang. Paham ya? Nah, ini adalah sebagai gambaran. Nggak perlu panjang-panjang kalau dengarkan. Jadilah manusia yang panjang akalnya, jangan panjang telinganya. Nggak perlu panjang-panjang ceramahnya. Ya, kalau hanya sekedar untuk didengarkan, pidato mukanya kelinci, Pak. Kenapa? Telinganya lebih gede dari ente. Nah, telinganya lebih besar ente. Yang penting bagi manusia bukan hanya cukup mendengar, tapi diterima dan dicerna oleh akal dan hati. Siap apa enggak? Siap berubah. Itu yang paling penting. Pernah sakit kepala? Pernah sakit kepala, pusing, pernah ya? Obatnya apa? Panadol, Bodrek, ya enggak? Minumnya 1 atau 20? 1 insya Allah sehat. Tapi kalau 20 mati ente. Jadi racun. Nasihat juga begitu, enggak perlu panjang-panjang, dikit aja. Insya Allah sehat. Tapi kalau panjang, kalau terlalu lama, jadi penyakit nanti akhirnya. Males dengarkan ceramahnya Habib Taufik. Dowo dak mari-mari. Mudah-mudahan insyaallah sedikit akan manfaat. Semua mudah-mudahan dapat barakah daripada dihalim. Barakah daripada aulia Allah. Barakah daripada salihin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tertulis dan termaktub menjadi orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minas salihin wa a'tina thawabas salihin. واجمعنا في زمرة الصالحين آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا للخير كما وفقت على الخير الخير وأعنا للخير كما أنت أهل الخير للخير واجعلنا من أهل الخير واكفنا كل شر وبؤس وضير يا أرحم الراحمين اللهم افتح مغلقات قلوبنا اللهم افتح مغلقات قلوبنا وملئها بالأسرار والأنوار واجعلنا من الأبرار الأخيار آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين أصلح منا ما فسد أصلح منا ما فسد أصلح منا ما فسد يا رب أصلح منا ظاهر الجسم والجسد آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوسر شريك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحظة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وازره وله وظهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة، وإلى حضرة النبي محمد وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم إننا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصان نقمتك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.